Selanjutnya mengenai hal-hal yang mempengaruhi kepribadian. Jadi faktor apa saja yang mempengaruhi kepribadian? Jadi dalam psikologi itu selalu ada dua faktor. Yang pertama faktor genetik dan faktor lingkungan. Yang pertama yaitu pengaruh genetik. Apa pengaruh genetik? Jadi genetik itu ya komponen kimiawi dalam tubuh ini ya. Nah, genetik itu diwariskan dari orang tua ke anak. Apa saja yang diwariskan? Satu, karakteristik fisik. Itu sudah ditulis ada kodenya dalam genetik. Jadi karakteristik fisik misalnya tinggi, kemudian berat, bentuk ini apa? Bentuk rambut ya, apakah lurus, keriting, bergelombang, kemudian warna kulit itu amat dipengaruhi oleh faktor genetik. Jadi kalau sampean orang tuanya rambutnya keriting, bapak ibunya keriting, kemungkinan besar ya, anaknya juga akan keriting ya. Atau misalnya ketika bapak ibunya ini ya semuanya kulitnya sawo matang, ya anaknya biasanya juga sama sawo matang. Itu karakteristik fisik itu sesuatu yang sudah given, yang dari sononya seperti itu, tertulis secara genetik. Jadi jelas seperti itu. Nah, ini jelas. Kemudian yang kedua ada preferensi ya. Ini tidak dijelaskan ya dari hasil penelitian. Preferensi itu minat gitu ya, kesukaan. Kita sukanya balapan, ya, mungkin orang tuanya juga balapan. Tapi ini tidak terlalu jelas gitu ya. Penjelasannya seperti apa kurang begitu jelas. Nah, ini kemudian yang ketiga adalah domain psikologi apa yang dipengaruhi oleh genetik. Satu, intelijensi. Nah, kalau yang dua atas ini bukan domain psikologi ya, karakteristik fisik, preferensi mungkin oke lah, tapi juga tidak melulu domain psikologi. Yang ketiga ini intelijensi. Jadi intelijensi itu sebagian besar variabilitasnya. Variabilitas itu bagiannya ya. Jadi misalnya dari 100%, intelijensi itu hampir 60% atau berapa persen. Itu sebagian besar dipengaruhi oleh faktor genetik. Yang menjelaskan itu faktor genetik. Misalnya apa? Pada orang yang kembar ya, itu biasanya skor IQ-nya hampir sama. Selisih mungkin cuma 2 atau 3, selisihnya tipis sekali. Atau misalnya pada orang tua yang jenius, ayahnya jenius, ibunya jenius, anaknya juga kemungkinan besar akan jenius sama jeniusnya gitu. Karena itu diwariskan secara genetik. Mungkin ada selisih skornya, ya meskipun IQ-nya nggak sama, tapi ada selisih skornya, tapi sama, masih dalam rentang yang sama-sama jenius. Itu intelijensi. Nanti ada pembahasan ini lebih lanjut ya di materi intelijensi. Nah, yang selanjutnya ini adalah komponen kepribadian ini itu sendiri ya. Jadi dimensi psikologis yang juga dipengaruhi oleh genetik adalah kepribadian. Tapi sekali lagi ini belum begitu clear gen yang seperti apa yang mempengaruhi kepribadian. Tidak seperti karakteristik fisik. Kalau fisik sudah ketemu gennya apa. Gen yang mempengaruhi warna kulit kodenya apa. Gen yang mempengaruhi jenis rambut kodenya apa. Berat badan kodenya apa. Itu sudah jelas. Tapi kalau masalah kepribadian ini belum begitu jelas. Cuma beberapa penelitian itu menunjukkan hal-hal adanya pengaruh genetik. Misalnya apa? Penelitian pada bayi kembar identik atau individu dengan kembar identik. Apa kembar identik itu? Kembar identik itu kembar yang dihasilkan dari bibit yang sama. Jadi sel telurnya sama, sel spermanya sama, kemudian mengalami proses pembelahan. Kalau pembelahan itu mestinya dia zigotnya itu cuma jadi satu, dia jadi dua gitu. Nah, pembelahan ini kalau normal ya jadi kembar yang sehat ya identik. Tapi kalau tidak normal ya bisa kembar ini eh, apa kembar apa itu namanya yang gantet itu ya itu kembar siam itu kalau tidak normal. Nah, kembar itu sangat dipengaruhi oleh keturunan ya. Jadi kalau di misalnya pada kasus di daerah Ponorogo misalnya itu sangat banyak bayi kembar. Misalnya di perumahan di tempat saya ngontrak atau tinggal itu di RT saya itu bahkan sampai tiga pasang orang kembar. Nah, kemudian mahasiswa saya itu yang semester-semester sebelumnya juga banyak yang kembar identik gitu ya. Sama wajahnya sama. Itu kembar identik. Jadi wajahnya sama, fisiknya sama, tinggi badannya sama, warna kulitnya sama. Kadang biasanya kalau gitu ya,
prestasinya juga sama. Terus apalagi kalau nikah juga biasanya juga hampir sama ya, hampir bareng. Jumlah anaknya mungkin juga sama. Nah itu karena banyak hal ya. Namanya bibitnya sama, sel telurnya sama, sel spermanya sama. Akhirnya fisiknya juga sama, nggak ada perbedaan. Nah, dalam bayi kembar atau individu dengan kembar identik itu, heritabilitas atau keturunan itu berkisar sekitar 46% dalam hal kepribadian. Jadi, kepribadiannya itu memiliki kesamaan yang hampir separuhnya itu sama gitu. 46% kan hampir separuhnya. Kalau 100% berarti sangat sama gitu. Jadi 46% berarti orang kembar identik ini ya setelah diteliti sekalipun dia dibesarkan pada lingkungan yang berbeda ya, satunya dibuang kemana, satunya dibuang kemana, setelah tua dikumpulkan, kasih pertanyaan-pertanyaan tentang kepribadian, itu hampir memiliki persamaan sebanyak 50%, 46%. Ini artinya sangat tinggi. Jadi jarang ada penelitian korelasi yang variabilitasnya itu sampai 40%, 46%. Paling cuma 20% itu sudah termasuk tinggi. Ini sampai 46%. Berarti apa? Pengaruhnya sangat kuat kalau menurut penelitian ini. Tapi sekali lagi, masih ada berapa sisanya? Dari 100% berarti ya 54% ini dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan di penelitian ini. Jadi tidak melulu kepribadian, tidak melulu faktor genetik ya. Masih ada sisanya masih banyak. Itu pada bayi kembar. Nah, kemudian pada bayi kembar fraternal ya. Fraternal ini kembar tapi bibitnya beda, sel telur dan sel spermanya berbeda. Nah, orang yang kembar fraternal itu jenis kelaminnya juga beda biasanya ya. Satunya cowok, satunya cewek. Terus apa lagi? Fisiknya juga beda, satunya tinggi, satunya gendut, macam-macam ya. Karena memang sel sperma dan sel telurnya beda, meskipun orang tuanya sama. Nah, ini variabilitasnya sampai 23% ya. Ini berarti ya lumayan tinggi, meskipun nggak setinggi kembar identik. Berarti masih ada hampir 80% yang dijelaskan oleh faktor lain. Ini ya, genetik itu nggak terlalu besar sebenarnya ya. Nggak terlalu besar, tapi tetap berpengaruh. Apalagi kalau dalam aspek gangguan kepribadian. Nah, itu pengaruhnya sangat besar. Kemudian ada salah satu bagian gen ya, namanya SNP. Nah, saya nggak tahu singkatannya apa. Ini sangat sulit karena ya ini tidak belajar molekuler kayak gini ya. Nah, ini berkaitan dengan perilaku mencari sensasi sebanyak 6,6%. Jadi ini diwariskan ya. Mencari sensasi itu apa ya istilahnya? Nyari tantangan gitu. Anak muda kok senengannya seneng-seneng rokok, balapan. Nah, itu mencari sensasi namanya ya. Mencari kesenangan, hedon-hedon gitu ya. Mencari tantangan. Tapi dalam makna yang negatif. Narkoba itu mencari sensasi juga. Jadi ini salah satu karakteristik kepribadian yang sensation seeking, yang sangat rentan ya. Ada orang-orang yang cenderung rentan untuk nakal ya. Ada orang-orang yang cenderung rentan untuk alim, untuk menang, pendiam, gak neko-neko. Kalau sensation seeking itu hidupnya neko-neko, senangannya nyari sensasi. Ya genetik itu menjelaskan 6,6%. Meskipun nggak banyak tapi berpengaruh lah ya. Maka jangan celalaan nih. Ini bisa saja diwariskan. Atau nggak tahu ya interaksinya seperti apa. Nah, ini diwariskan. Maka biasanya kalau orang tua zaman mudanya itu sensation seeking ya, balapan, suka ini ya, nyari yang aneh-aneh. Biasanya anaknya juga sama. Meskipun nggak akan selamanya seperti itu, karena cuma 6,6% itu sangat kecil ya, sangat kecil. Jadi kurang begitu kuat. Tapi tetap ada pengaruhnya. Itu pengaruh genetik. Kemudian ada juga kepribadian itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang pertama yaitu apa? Satu, urutan kelahiran ya. Jadi dalam keluarga itu mempengaruhi kepribadian. Keluarga yang seperti apa? Satu, urutan kelahiran. Jadi urutan kelahiran itu ada anak pertama, anak terakhir, anak ketiga. Jadi dulu itu ada psikolog namanya Adler. Itu merumuskan bahwa urutan kelahiran itu mempengaruhi kepribadian. Anak pertama itu biasanya ciri khasnya dia cenderung mudah beradaptasi. Kemudian apa biasanya anak pertama? Mudah ngemong ya. Mudah istilahnya mengakomodasi pendapat orang lain. Mudah mengalah.
wajar karena itu anak pertama. Jadi seperti itu. Sebaliknya anak terakhir itu biasanya karakteristiknya ngeyalan, nggak gampang ngalah, cenderung punya daya kompetisi yang tinggi. Itu sisi positifnya, nggak gampang ngalah, ora gelem ngalah, nguayalan, diomongi opo-opo itu nggak mudah percaya. Itu anak terakhir, itu urutan kelahiran. Kemudian ada jumlah anggota keluarga ya. Jumlah anggota keluarga ini berpengaruh seperti apa? Ya, ada anak yang dibesarkan dalam kondisi keluarga yang banyak ya, saudaranya banyak. Ada yang anak saudaranya sedikit atau mungkin anak tunggal, ini berpengaruh. Jadi ada penelitian terbaru ya, negara tetangga kita, Singapura itu sedang khawatir. Karena Singapura itu generasinya diisi oleh anak-anak tunggal. Orang tua di Singapura itu nggak terlalu pengen punya anak, terutama perempuannya ya, istri itu. Nggak terlalu pengen punya anak. Satu sudah cukup. Ya karena ribet ya punya anak itu harus membesarkan, didik, ngurus, sewa pembantu juga mahal. Mereka khawatir seperti apa? Ya anak tunggal itu kan terbiasa jadi raja di rumah. Apa yang diinginkan mesti keturutan. Karena nggak ada saingannya di rumah. Siapa lagi kan mesti dirinya jadi raja gitu. Nah kalau dewasa mereka khawatir nanti dia tidak terbiasa dalam persaingan. Padahal negara yang maju itu membutuhkan daya saing yang kuat, daya saing yang tinggi. Jadi orang tua itu seringkali beda perlakuan. Kalau orang tua anak yang saudaranya banyak, nah itu perlakuan mesti ada persaingan dalam keluarga ya. Berlatih ini misalnya mendahulukan kepentingannya siapa. Yang pengen beli baju tapi adiknya butuh sesuatu, akhirnya harus belajar untuk ngalah. Adiknya juga seperti itu misalnya. Oh kakaknya kok cepat sekali kalau makan gitu, kalau ini ya berkembangnya cepat sekali, pinter. Akhirnya dia merasa tersaingi, dia juga harus pinter, pengen dapat ujian yang sama gitu. Itu terbiasa persaingan. Kalau saudaranya banyak. Tapi kalau cuma anak tunggal nggak terbiasa seperti itu ya, nggak terbiasa mendahulukan orang lain. Nah, meskipun nggak semuanya seperti itu, sekali lagi nggak semuanya seperti itu. Itu contoh bagaimana pengaruh keluarga dalam kepribadian, membentuk kepribadian. Karena ada kaitannya dengan pola asuh itu tadi loh ya. Kemudian ada budaya masyarakat ya. Satu misalnya apa? Perempuan dalam budaya matriarki cenderung punya harga diri yang lebih tinggi. Matriarki itu di mana ini ya kita cenderung mengedepankan perempuan. Kalau kita orang Jawa itu misalnya ya, sampai yang orang Jawa itu patriarki. Ya, yang jadi imam dalam keluarga itu siapa? Suami apa istri? Suami. Garis keturunan anak itu ditarik dari nasab itu ditentukan oleh laki apa perempuan, suami atau istri? Suami. Ya, maka itu kita patriarki. Yang kerja yang memberi nafkah itu siapa? Suami. Maka jadi laki-laki itu berat dalam budaya Jawa. Tidak mudah. Nah, kalau budaya matriarki itu contohnya apa? Ya misalnya kayak di Bali ya kalau tidak salah. Ya di sana itu keuangan keluarga itu tanggung jawab siapa? Yang cari kerja, nyari duit istri. Atau misalnya garis keturunan ditarik dari ibu ya. Misalnya ini orang Padang ya, orang Minang. Garis keturunannya ditarik dari ibu bukan ayah, matriarki. Ini. Jadi perempuan dalam budaya matriarki dia cenderung punya harga diri yang tinggi. Maksudnya punya harga diri yang tinggi itu lebih apa? Lebih pede, lebih confidence, lebih punya ini jaim ya, jual mahal, nggak obral murah. Gitu ya. Jadi dia wah, biasa, karirnya bagus, harga dirinya tinggi. Itu. Kemudian yang kedua masyarakat Barat yang individualistik ketimbang masyarakat Timur ya. Jadi memang secara kepribadian orang Barat itu egois. Jadi orang sana itu membantu itu kalau dirinya sudah cukup. Ada misalnya sampai narik sumbangan ya, jadi bule-bule itu. Ya saya ngalami sendiri seperti ini ya. Ada misalnya rising donation ya, nyari sumbangan. Ada kasus apa, membantu sumbangan ya misalnya refugee atau pencari suaka ya imigran. Kasih sumbangan. Ya itu dari target berapa ratus dolar gitu ya. Itu nggak terkumpul gitu ya, nggak kumpul-kumpul. Karena bagi sana orang membantu orang itu dirinya harus cukup dulu. Kita bantu orang kalau belum cukup ya ngapain gitu ya. Jadi individualistik banget gitu. Ya. Tapi kalau orang
Indonesia kan tidak. Orang timur, masyarakat timur itu budayanya kolektivis, mementingkan kepentingan golongan. Jadi kepentingan golongan di atas kepentingan pribadi. Kalau orang barat tidak, kepentingan pribadi di atas kepentingan golongan. Nah, kalau orang timur, kepentingan golongan di atas kepentingan pribadi. Ya, misalnya apa misalnya? Ya, misalnya kok diundang apa ada temannya ngundang mantenan. Kalau nggak datang gimana rasanya? Sungkan toh, nggak enak. Khawatir akan apa? Pertemanannya jadi hancur gitu. Kalau orang barat tidak, yo, kalau saya punya kepentingan yang lebih penting, yo ngapain sekalipun dia teman gitu. Ini memang seperti itu budayanya. Ya, bahkan orang sini itu membantu orang itu nggak nunggu cukup dulu. Apa adanya ya dibantu. Punyanya uang 1.000 rupiah ya bantu 1.000 rupiah. Ini budaya kolektivis seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah status sosial ekonomi ya, ini pengaruh lingkungan. Jadi orang dari ekonomi dan status sosial yang tinggi, yang rendah itu cenderung kepribadiannya maladaptif ya. Jadi sosialnya buruk ya, antisosial. Istilahnya nggak manut aturan ya. Iya kan biasanya anak-anak yang terabaikan kan seperti ini ya. Orang tuanya wis sibuk nyambut gawe, rekoso hidupnya ya, ekonominya nggak bagus. Akhirnya ya nggak disekolahkan. Dampaknya ya antisosial biasanya, nggak nuruti aturan, emosionalnya juga labil, mudah marah, mudah kisruh. Jadi orang Indonesia itu ya kisruh karena hidupnya rekoso, keras gitu ya, apalagi di kota Jakarta, Surabaya. Nah, itu memang keras seperti itu. Jadi anak yang dibesarkan dari status sosial dari keluarga yang status sosial ekonominya rendah itu cenderung antisosial dan agresif, emosinya labil. Opositik muringan ya, ngejak gelut, titik-titik ngejak gelut gitu misalnya. Itu pengaruh lingkungan. Jadi ada dua hal tadi ya yang mempengaruhi kepribadian. Satu, dia pengaruh secara genetik, yang kedua secara lingkungan.